Coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Tentunya kalian akan menemukan berbagai macam objek. Secara umum, berbagai objek di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup ini saling mendukung dan menciptakan keteraturan di alam semesta. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menciptakan segala macam objek di alam semesta ini. Coba kalian perhatikan dua gambar di samping. Gambar pertama menunjukkan sebuah robot, dan gambar kedua menunjukkan seorang anak yang sedang bermain bola. Menurut kalian, apakah ada persamaan antara robot dengan anak yang bermain bola? Coba kalian jawab dengan menekan tombol di bawah ini. Terima kasih atas jawaban kalian. Robot dan anak yang bermain bola memiliki persamaan, yaitu mereka sama-sama bergerak. Namun, ada banyak sekali perbedaan antara keduanya, seperti robot tidak bernapas, robot tidak memerlukan makanan, robot juga tidak tumbuh dan berkembang. Sedangkan seorang anak tentunya bernafas, memerlukan makan, juga dapat tumbuh dan berkembang. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa seorang anak adalah makhluk hidup, sedangkan robot merupakan benda tak hidup. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Berikut ini ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari. 1. Bernapas. 2. Memerlukan makan dan minum. 3. Bergerak. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsang. Dan yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apa yang kamu rasakan jika menahan napas dalam waktu yang lama? Apakah yang pertama lemas dan sesak, atau yang kedua biasa saja? Silakan kalian klik 1 atau 2 sesuai jawaban kalian. Benar, jika kita menahan napas dalam waktu yang lama, maka akan terasa lemas dan sesak. Itu artinya kita memerlukan bernapas. Saat bernapas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apakah kamu tahu manfaat makan dan minum? Makan dan minum bermanfaat untuk mendapatkan energi. Energi yang diperoleh dari makan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Gerak manusia dan hewan dapat mudah kamu amati, seperti berjalan dan berlari. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Benar, tumbuhan juga bisa bergerak. Contohnya, daun putri malu akan bergerak menutup setelah disentuh. Coba kamu perhatikan video di bawah ini. Apakah tinggi dan berat badanmu sekarang sama dengan kamu saat masih kecil? Benar, tinggi dan berat badanmu sekarang tentunya tidak sama dari kamu saat masih kecil. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Coba kamu perhatikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan kupu-kupu pada gambar di bawah ini. Apakah kamu mengetahui silsilah keluargamu?
Kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang kita panggil kakek dan nenek. Itu artinya menunjukkan manusia berkembang biak. Berkembang biak adalah ciri-ciri makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan juga berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Bagaimana reaksimu ketika tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan? Apakah kamu akan menutup mata atau justru membuka mata lebar-lebar? Ya, ketika melihat cahaya menyilaukan, tentunya secara spontan matamu akan segera menutup. Itu adalah contoh peristiwa menanggapi rangsang dari luar. Ciri-ciri makhluk hidup dapat menanggapi rangsang dinamakan iritabilitas. Menurutmu, tumbuhan mana yang cocok hidup di daerah kering seperti padang pasir? Apakah kaktus atau teratai? Benar, kaktus memiliki batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air. Itu adalah bentuk penyesuaian diri kaktus terhadap lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dinamakan adaptasi. Selamat, kamu telah menyelesaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, kamu dapat mengerjakan tugas dengan baik. Berikut ini langkah-langkah untuk mengerjakan tugas ciri-ciri makhluk hidup. Langkah yang pertama, amatilah objek-objek yang ada di sekitarmu. Misalnya jam dinding, bola, sepatu, sapu, kucing, ayam, bunga, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua, pilihlah objek pengamatan. Ibu beri contoh, misalnya bola. Kemudian, langkah yang ketiga, fotolah objek tersebut dengan HP-mu. Bola yang kita pilih sebagai objek pengamatan tadi difoto dengan kamera HP. Kemudian, langkah yang keempat adalah identifikasilah ciri-ciri kehidupan yang ada pada objek tersebut. Di sini kita identifikasi ciri-ciri kehidupan yang ada pada bola. Kita tulis dulu daftar ciri-ciri makhluk hidup. Apakah ada atau tidak pada bola? Yang pertama, bernapas, kemudian memerlukan makanan. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Kita identifikasi satu persatu. Bola tidak bernapas. Bola tidak memerlukan makanan. Bola juga tidak bergerak. Bola bisa bergerak, namun hanya jika digerakkan oleh orang lain. Bola tidak tumbuh dan berkembang, bola tidak berkembang biak, dan bola tidak peka terhadap rangsang. Setelah ini, langkah yang kelima adalah membuat kesimpulan. Dari tabel di atas, kita simpulkan bahwa bola tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi, bola adalah benda mati atau benda tak hidup. Selanjutnya, kalian akan menyusun laporan dalam bentuk Microsoft PowerPoint menggunakan HP kalian.